Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Wisata Hati, jumpa lagi kita di Wisata Hati bersama saya Rosaila, Ustadz Sani dan juga guru kita Ustadz Yusuf Mansur. Seperti biasa, kalau kemarin kita sudah membicarakan banyak sekali tema yang pastinya berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana mencari solusi hidup, bagaimana bersedekah, bagaimana kita belajar menghargai orang lain dan juga mencintai apa yang terjadi dari hari ke hari, lebih ke bersyukur. Hari ini kita temanya adalah Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha Kaya. Dan yang dimaksud dengan Allah Maha Kuasa itu lebih detailnya itu seperti apa? Nah, biar Ustadz San yang menjelaskan. Ya, sebenarnya kita ini semua nih sudah punya garis ya di Lauhul Mahfuz. Allah sudah punya catatan tentang apa yang akan kita lalui selama hidup. Kapan lahir, kapan mati, apa yang akan terjadi pada kita, rezekinya gitu seperti ya? apa, gitu Allah. kita udah ada garisnya. Tapi buat kita ini kan berikhtiar semaksimal mungkin di saat kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengarungi kehidupan ini. Dan semua dalam genggaman Allah, ya. Hidup kita, mati kita, rizki kita, tugas kita adalah berikhtiar semaksimal mungkin, meyakini bahwa kehidupan ini adalah ada dalam genggaman Allah. Yang penting itu juga, karena tidak semua orang yakin juga bahwa dia maunya hidup sendiri, kayak nggak diatur, makanya dia dosa mah dosa aja, maksiat aja gitu kan. Dia udah ngelakuin dosa aja. Udah kayak terpisah gitu antara kehidupan kita dengan Allah yang punya kita gitu loh, yang maha kuasa atas segala kehidupan dunia ini. Harusnya kehidupan kita terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang semuanya yang berhak atas diri kita adalah Allah. Jadi Allah. tapi ingat episode sebelumnya ketika Mas bilang ketika di Baitullah, saya bingung mau minta apa lagi soalnya semuanya ini sudah Allah kasih dengan begitu sempurna. Betul. Gitu, akhirnya bingung. Nah, mudah-mudahan pun kita akan lebih bersyukur. Kalau belum diberikan sesuatu yang mungkin ketika melihat orang lain lebih mampu, lebih kaya, lebih wah, akhirnya kita merasa kita kecil atau kita merasa tidak dicintai atau tidak diperhatikan oleh Allah. Padahal sebenarnya mungkin kita lebih sehat gitu. Apa kita matanya normal, kemudian semuanya tidak ada yang cacat, tidak ada yang kurang dalam tubuh kita. Itu juga nikmat kekayaan yang luar biasa. Ya, kita jarang sekali menikmati, mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Kita punya tangan yang normal, mata yang baik, pendengaran yang baik, ya. Bahkan kita lebih cenderung, misalnya kayaknya kita miskin gitu, nggak punya duit gitu, nggak punya harta, kita justru lebih cenderung menyalahkan di situnya, padahal Allah sudah memberikan banyak hal kepada kita dan itu tidak dihitung oleh Allah. Kita bisa menghirup udara, kita bisa sehat, kita bisa segala macam. Masya Allah. Makanya kewajiban kita adalah bersyukur, maka Allah akan tambahkan rezeki, Allah akan tambahkan nikmat buat kita. Allah. Dan ini akan ada cerita yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Mansur mengenai tema kita hari ini, yaitu Allah Maha Kuasa. Mari kita lihat sama-sama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita datang kepada Allah itu nggak mungkin hasilnya sama dengan kita yang ngandelin cara-cara dunia. Tentu saja saudara akan lebih hebat lagi kalau saudara punya proyek, punya ilmu, punya duit, dia punya Allah. Ya nggak ada yang ngalahin saudara dah. Kecuali takdir. Kalau lawannya udah takdir bos, lawannya udah qadha, nanti nggak bisa bergerak. Nggak bisa bergerak. Tapi insya Allah lah, Allah maha bijaksana, maha segala-galanya, insya Allah. Seperti contoh yang tadi saya ceritakan di MNC itu, ini bukan contoh yang saya mengada-ngada, ini contoh asli sehari-hari saudara ini. Dan ini adalah cerita saya pribadi gitu. Ketika kita minta sama Allah, Allah datangnya tuh nggak kira-kira. Masih ditaruh beras juga, masih ditaruh duit juga, masih diajak kerja juga. Kalau saya kecilin dikit contohnya cuma dapat 10 bungkus. Terus begitu pulang mampir ke swalayan dapat 2 kantong. Yang 1 kantong buat anak dia, 1 kantong buat anak kita. Ini mah masih terlalu biasa. Peristiwanya peristiwa lebih luar biasa daripada ini.
Sampai rumah kemudian anak-anak kita dibagi duit curang gocap. Jadi kita mesti punya keyakinan. Di kuliah tauhid ya. Di kuliah tauhid di wisatahati.com itu tanggal 27 besok ini kita buka kembali hari Senin kalau tidak salah itu. Di Muqaddimah kuliah tauhid saya mengajak saudara-saudara semua yang belajar tauhid memakai ilmu saudara. Jadi ada orang yang tahu, ada orang yang yakin. Saya ulangi ya, ada orang yang tahu, ada orang yang yakin. Dan ada juga yang tidak tahu dan yang tidak yakin. Ada lagi yang lain, dia bukan cuma tahu dan yakin, tapi dia bekerja dengan apa yang dia ketahui dan dia yakini. Nah, kebanyakan di antara saudara-saudara termasuk saya barangkali adalah mungkin saudara orang yang tahu dan saudara ada orang yang yakin, tapi saudara tidak bekerja. Saya juga begitu, tidak bekerja dengan apa yang saya ketahui dan saya yakini. Kalau saya tidak berikan contoh mungkin agak ngambang kalimatnya. Saya kasih contoh. Saudara pengen beli motor. Oke. Punya duit 12 juta. Lalu saudara berangkatlah ke tukang motor itu, ke showroom motor, ke dealer motor dengan membawa duit 12 juta. Ini termasuk bekerja dengan apa yang saudara ketahui, termasuk bekerja dengan yang saudara yakini atau tidak? Saya ulangi, saya perhatikan. Saudara pengen motor, ada duit 12 juta. Lalu saudara bergerak menuju showroom motor, bawa nih tenteng duit cash 12 juta. Oke. Lalu saudara bawa pulanglah motor baru tuh. Disebutnya saudara sudah bekerja berdasarkan apa yang saudara ketahui, sudah bekerja atas apa yang saudara yakini atau belum? Ada yang jawab sudah, ada yang belum. Yang jawab sudah, kenapa saudara jawab sudah? Benar. Kenapa ya ada yang jawab belum? Nah, yang satu ini masih memakai bahasa-bahasa dunia. Ilmunya masih pakai ilmu-ilmu ukurannya manusia. Dia tahu kalau ada duit 12 juta harus dia berangkat, dia yakin dapat motor. Ini nggak salah, betul. Yang satu lagi bilang belum. Kenapa? Karena disebut tahu dan yakin yang dimaksud Ustaz Yusuf barangkali kaitan-kaitannya dengan doa, amal-amal soleh, ibadah, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya pun bisa jadi salah kalau bilang dia nggak tahu dan dia nggak yakin. Atau saya akan salah ketika saya mengatakan, oh dia tidak bekerja dengan apa yang dia ketahui dan dia yakini. Kalau apa? Kalau untuk dapat 12 juta itu dia berperih-perih puasa. Salah saya. Karena ternyata 12 juta itu seperti yang Mas Mono tadi sampaikan. Mana Mas Mono tadi? Mana dia Mas Mono? Depan. Mana di depan jalanan? Mas Mono bilang adalah akibat. Oh bisa jadi saya salah. Dalam keadaan dia mengerti, tahu nggak mungkin punya duit, nggak mungkin saya bisa punya motor karena saya masih mahasiswa tingkat 1, masih diempanin duit sama orang tua. Dia kejar lewat sholat malam, bak. Dia mintanya motor. Lalu ada dana cash 12 juta buat dia. Dia disebutnya sudah bekerja dengan apa yang dia ketahui dan dia yakini. 12 jutanya itu adalah buah dari riyadhahnya di hari-hari sebelumnya pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Saya di sini suka tidak setuju dengan orang-orang yang kemudian jadi mandang miring. Ustaz, jadi kecil sekali sih ibadah buat ente harganya cuma motor doang. Kalau buat saya bukan loh, harganya bukan cuma motor, ini harga sebuah keyakinan. Ketika saya mengajarkan sedekah kepada saudara-saudara semua, sesungguhnya saya bukan sekedar mengajarkan sedekah. Atas izin Allah, saya mengajarkan saudara beriman. Harganya bos, bukan harga 1 dikali 10, tapi harga iman saudara, percaya nggak? Karena saya suka kasihan malah baliknya sama teman-teman kita dari satu sisi gitu ya, suka bilang, kayaknya kecil amat sih ya kalau kita bangun malam cuma buat kontrakan kebeli ya. Lu nggak ngerasain sih kalau kebeli itu kontrakan bukan cuma kebayar nih kontrakannya, tapi kebeli gitu loh. Dalam tangisannya, dalam merindingnya, dalam gemeternya. 3 hari lagi bakal diusir, dihina lagi depan orang, tetangga pada tahu, dimaki-maki. Dalam keadaan seperti itu saudara merapat kepada Allah di 3 hari terakhir, belum tahu rasanya. Bagaimana kemudian Allah memberikan duit 270 juta, lalu saudara bilang kamu yang punya, dijual gak? Dijual, kalau punya duit mah kayak punya duit aja, bayar aja dulu kontrakannya. Ibu, saya nanya baik-baik loh, dijual enggak? Emang kamu punya duit? Jawab aja dulu. Ya saya jual. Berapa jualnya? 200 juta. Ya sudah saya bayar 210 juta. Kan mah ya. 210 kita bayar. Kok saya lebihin? Iya, sebab ibu yang membuat saya 3 hari terakhir ini menangis di hadapan Allah supaya punya duit. Kalau saya bayar 40 juta pun masih kurang, Bu. Sebab ibu menumbuhkan buat saya iman. Saudara belum ngerasain sih begitu. Oh saya sering Pak. Makanya saudara bersyukurlah kalau punya masalah. Syukurlah saudara kalau punya persoalan hidup, punya kesulitan. Wah harus terima kasih tuh. Coming stronger, you know. Ya, Mirsa, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan cerita yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur itu adalah ketika orang berdoa kemudian Punya keinginan, punya motor, ya. bayar kontrakan dan sebagainya, itu bukan ke jumlah nominalnya, Ya. pengen punya ini itu dan sebagainya, tapi lebih ke Keyakinan. berapa besar keyakinan Kepada Allah. Ya. Karena banyak orang yang kan ngitungnya normatif. Nah, maksudnya begini. Aja nih. Gaji saya begini, segini, pendapatan saya segini. Cukup kalau gaji dari pendapatan saya atau pendapatan saya ini untuk bayar kontrakan sekian, buat ini sekian, sekian, sekian. Itu kan udah tuh. Itu kan logika kita. Tapi makanya kita banyak orang yang kemudian tidak mengaitkan itu dengan kekuasaan Allah. Padahal kita boleh minta Allah, kemudian ya Allah, hari ini saya bisa ngontrak dengan nominal sekian. Mudah-mudahan Engkau berikan aku kepercayaan, mudah-mudahan Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa ngontrak rumah yang lebih besar. Bahkan bisa jadi ya Allah berikan aku rumahnya gitu, nggak usah ngontrak gitu, nggak ngontrak lagi gitu kan. Gitu. Terus orang kan kepikirannya kalau beli motor ya, atau beli mobil atau beli kendaraan nyicil gitu kan. Padahal kita bisa jadi lupa untuk meminta kepada Allah untuk bisa dapetin motor, gimana caranya Allah akan memberikan kepada kita. Ikhtiarnya sih boleh ke situ, Ya. tapi bisa jadi kok anaknya si bos kemudian punya motor, anaknya si bos males makainya, dikasih sama dia. Bisa jadi kayak begitu. Itu atau ngaruh kan dengan keyakinan betul, dia kepada Allah gitu. Betul, karena dia nggak nyampe tuh kira-kira Allah ngabulinya dalam bentuk seperti apa ya. Ya itu bukan urusan kita. Iya. Tugas kita adalah ikhtiar dan yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Subhanallah. Saudara harus merasakan tuh yang disebut oleh akademisi ya, spiritual transcendental. Itu bahasa anak kuliahannya begitu. Pengalaman spiritual. Kita nanya sama anak kita, besok kita mau liburan kemana? Ini janji doang apa nih? Nih janji doang. Ih papa nanya mau pergi kemana? Yang deket aja dah. Ancol aja Ancol. Enggak serius nih, serius. Terus istri kita sambil nyembuhin teh, istri kita ngomong ke anak-anak, papa tuh nanya serius kak, jawab yang benar. Tapi kan papa selamanya bohong.
Iya juga, ini terus kebohong. Enggak, sekarang mah benar. Bapakmu udah kenal sama Allah. Ya udah Pak, akan minta ke Hong Kong aja dah. Ya sudah. Gimana kalau Papa lebih? Hong Kong iya, Singapura iya. Terus liburan umroh Ramadan iya. Emang Papa ada duit? Duit sih nggak ada. Terus mau tapi janjian? Kalau orang Kak punya duit dia beli tiket, punya duit di booking hotel, punya duit di daftar travel, biasa kata Ustadz Yusuf. Begitulah pengajian Al Azhar tanggal 24 Juni. Catat, ajarin malah gitu. Tapi kata Ustadz Yusuf dalam keadaan nggak punya duit, oke, kita datang kepada Allah. Ya Allah, saya pengen banget umroh Ramadan. Kalau Allah mengabulkan cuma umroh Ramadan, masih belum Allah Pak. Allah ngabulin lebih. Percaya sama saya. Allah bakal ngabulin lebih. Dapat teman sekamar lah yang alhamdulillah rese. Lalu dengan keresehannya itu saudara tambah bersabar, tambah lagi pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian di Madinah doang dapat teman yang rese. Begitu Mekah, di Mekah udah berkawan dengan kawan yang hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata begitu pulang, temannya beli ini dibeliin, temannya beli itu dibeliin. Jajal ilmu keyakinan. Hari ini nih kalau saya nginjek gas sampai pol, kadang-kadang suka enak nggak enak sih. Baru semalam saya kalau nyebut nangis tuh bener nangis gitu ya depan istri saya bilang, kadang-kadang papa tuh suka nggak enak kita menjemaah. Turun dari bandara ada orang yang begini modelnya, Bandung gitu. Kebayangkan penghasilannya berapa? Bandung begitu yang ditegur satu nih Ustadz Yusuf. Ustadz Yusuf baru belum. Kan dia nggak ngeliat muka kan. Bandung, 3 orang aja jalan. Paham siapa ini orang ini? Paham? Dia calo travel, taksi yang menuju ke Bandung. Dia bilang 3 aja jalan. Tiba-tiba turun nih kita ini. Bukan Solo deh kemarin. Solo kan baru tadi pagi. Gimana gitu? Pas malam saya nangis itu sama istri saya. Tapi istri saya ngasih tahu saya, itu setan tuh Pak. Biarin aja. Kan papa yang bilang makin miskin makin dijejak, makin jadi kaya. Kadang-kadang hati saya sebagai guru sedekah Pak, miris juga Pak. Ente ngomong begini, Ustaz, ini tabungan kamu. Jangan pikir kita tuh seneng nerima sedekah ente, benar. Kak, seneng banget. Gua nggak pikirin. Jangan bawa tangan apa biasa aja. Seneng bangetnya apa? Karena ente calon orang kaya. Bukan seneng ngelola, tapi sometimes setan ngegoda saya juga gitu. Aduh nggak enak ya sedikitnya. Coba ente rasain paling berapa sih fee-nya? Hah? Bukan ngecilin calo-calo tiket bandara, Pak, belum tentu ada loh dalam 1 hari. Dia buka itu dompetnya. Udah dipisahin Pak di dalam amplop. Kita buka tuh juta. Kalau ente jadi aneh merinding tuh, apalagi aneh naik Mercy lagi. Kebayang gak sih? Gue naik Mercy, ada orang miskin gitu, ada orang nggak punya, boleh ngompres dia punya duit, sedekah ke aneh. Kalau matanya tuh mata suzon, mati dia tuh. Yusuf. Dia pantas aja. Bisa pusing aja orang ngelihat itu bener dah. Kita sambil dipijit sayang gitu sama istri ya. Ngomong cerita gitu. Mah, apa tuh? Pembantu. Yang jahat amat gitu. Kebayang gak sih Pak? Tukang parkir, dia ngumpulin duitnya buat sedekah.
Ada orang dia bilang sama anaknya, kita lebaran tahun ini nggak usah kita beli baju, nggak usah kita mimpi jalan-jalan, nak, tidak usahlah kita berlebaran tahun ini. Kita ikutin Ustadz Yusuf buat Allah. Aduh Pak, kalau saya ngebayangin saya masuk jadi anaknya gitu, anaknya pasti Ustadz Yusuf, gua salah loh. Tapi bila mana dia kemudian saya tidak gini ya, karena buat jadi ustadz model kayak saya Pak, ini emang harus punya rasa tega gitu. Kalau nggak punya rasa tega Pak, nggak lolos, murid juga nggak lolos. Nggak lolos. Makin saya kenceng, makin saya kejam gitu ya. Ini langsung begini modelnya, yang punya kunci motor taruh sini. Makin berhasil. Yang punya kunci motor taruh sini. Mau lunas kayak nggak lunas taruh sini. Gua doain. Kalau nggak mau taruh sini hilang motornya. Itu makin begitu tuh Pak. Kan jadi raja tega tuh. Tapi makin top Pak. Sebab apa? Sebab kalau ente dibiarkan keluar dari masjid ini, belum tentu tuh naruh kuncinya. Di episode awal Yusuf Mansur muda, begini modelnya. Sampai orang takut ke rumah saya bawa mobil. Taruhnya jauh gitu. Ada tamu yang saya antar, nggak usah diantar sini aja. Kenapa tuh? Udah sini aja. Nggak taunya dia bawa Harrier. Mau takut diminta. Saya belajar dari guru-guru saya tuh modelnya gitu Pak. Bang, pukul aja. Kita yang jadi murid kadang-kadang gelagapan Pak. Ada yang ditungguin. Saya ditungguin sama guru saya. Saya tungguin 1 jam, cari 1,5. Pak, kita kalau kurang-kurang ikhlas sama guru ya, apalagi guru yang kita datengin kaya ya, wah Pak, nggak bakal balik tuh. Main gua balik suruh 1 jam jadi 1,5, gua lagi susah. Ya kan? Tapi sami'na wa ata'na Pak, saya balik tuh, balik. Orang sekarang Pak, kalau dikencengin kayak saya tempo 10 tahun, 15 tahun yang lalu, pasti aja naik di Facebook. Ustadz sesak. Twitter langsung masuk. Temen saya masa pengen punya anak malah diambil mobilnya. Bener aja, gimana friend? Gitu. Wah, di tweet kita ya, itu modelnya. Saya percaya sama saya pernah nanya sama Kiai itu. Hei, orang yang nggak ikhlas gimana? Ikhlas urusan dia sama Allah. Ikhlas itu urusan dia sama Allah. Nah saudara perlu ngejajal keyakinan gitu. Ada orang yang tahu dan tidak tahu, ada orang yakin dan tidak yakin. Lebih lagi tidak banyaknya adalah orang yang bekerja dengan apa yang diketahui dan diyakini. Di kuliah tauhid di www.wisatadi.com saya ngajarin kepada diri saya dan saudara semua, jajal ilmu ini. Siapa yang tidak tahu salat malam bakal ngangkat derajat? Hah? Kalau ngeliat muka-muka kayak ente ini, muka masjid, insya Allah tahu kita paham. Salat malam bakal ngangkat derajat. Tapi siapa yang menyengaja bangun malam supaya Allah angkat derajatnya? Belum tentu Pak. Ada yang jawab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai jumlahnya 10% dari jumlah kita yang hadir. Tahu nggak? Tahu salat duha itu buka rizki. Tapi ada nggak yang benar-benar buka pintu itu dengan menyengaja, muta'ammidan? Bergerak taqarrub ila Allah. Dia buka itu pintu rizki pakai salat duha. Makin sedikit. Salatnya tidak bertenaga. Salat aja. Salih sunatut duha. Oh. Tapi kalau ngarep kan beda. Ente ketemu orang kaya ngarep gitu loh. Beda kan? Di sini saya mengkritisi diri saya dan teman-teman. Kenapa kemudian ketika berharap sama Allah jadi something wrong? Harusnya kan nggak begitu. Dia tahu kok, dia tahu. Atas izin Allah Subhanahu wa taala dia tahu bahwa kalau dia sholat malam bakal diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi siapa yang tahu kemudian niat dari pagi, malam gue bangun malam. Siapa yang kemudian menyengaja gitu. Menyengaja bangun malam supaya Allah kemudian angkat derajatnya. Sedikit Pak. Yang banyak tuh kebetulan.
pas emang bangun, ya, menyengaja bangun karena dia tahu sholat malam itu bisa mengangkat derajat. Nah, adik mau nanya nih, Mas. Iya. Kadang-kadang ketika kita melakukan suatu hal atau kita menghadapi suatu hal, kita bilang nih, ya Yakin. aku yakin banget deh, insya Allah pasti deh pasti. Tapi dalam hati, Bener nggak ya? bener nggak ya? Besok beneran kayak gitu nggak ya? Yakin sih yakin, terucap yakin, tapi dalam hati masih ada sesuatu yang ragu-ragu gitu. Nah, bagaimana gitu? Saya kira hal ini wajar ya, sampai kemudian kita melihat dan meyakini bahwa kemudian Allah memberikan sesuatu apa yang kita harapkan. Nah, justru di saat kita punya keraguan-raguan itulah wayahnya kita kemudian bersujud lagi, berdoa lagi, mendekatkan diri kepada Allah lagi. Ya Allah, buktikan kekuasaan-Mu ya Allah. Buktikan ya Allah bahwa Engkau maha kuasa, bahwa Engkau maha pemurah, bahwa Engkau maha kaya ya Allah. Di saat seperti itu, maka Allah akan memberikan keyakinan kepada kita, bahkan kemudian apa yang kita harapkan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di hari H yang kita harapkan tidak sesuai dengan keinginan kita, bisa jadi kayak gitu. Tapi harusnya kita meyakini bahwa yang diberikan oleh Allah kepada kita saat itu pasti Allah sudah memberikan yang terbaik. Bukan berarti misalnya kita gitu, besok harus bayar kontrakan. Ternyata hari H-nya kita nggak dikasih, dan kemudian kita masih kurang gitu. Kemudian kita diusir. Ya, kalau kita meyakini bahwa Allah pasti akan mendengar dan mengabulkan doa kita, maka saat itu kita harus menikmati. Kita harus menikmati keluar dari rumah kontrakan kita. Di saat kita kemudian bersabar atas ketentuan Allah dan kita harus meyakini bahwa itu adalah keputusan Allah terbaik, maka Allah akan kasih jalan. Jalannya seperti apa? Ya Allah alam. Bisa jadi saudaranya pas nelpon, saya mau pergi nih, mobil rumah nggak dipakai, jagain, udah tinggal di rumah saya aja deh. Allahu Akbar. Ya. Bisa dengan cara yang jadi luar harus biasa. benar-benar memang yakin. Kalaupun yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, yakin kalau itu adalah yang terbaik dari Allah. Iya, betul. Jadi positif. Positif thinking. Tetap berkeyakinan bahwa itu tadi, Allah pasti memberikan yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Gitu. Ada duit 12 juta. Katakanlah saudara tidak beriado sebelum emang kerja biasa aja gitu. Kumpulin duit 500, 2 tahun 12 juta. Coba dong jajal menjadi orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, pakai ilmunya. Ngaji sekian tahun sama Yusuf Mansur nggak dipakai ilmunya, pakai. Kalau ngasih 1,2 dapatnya berapa? 12 juta, bismillah lah. Ambil 1,2. Sisanya berapa? 10,8. Masukin laci. Lacinya kunci. Kuncinya buang. Dengan duit di tangan saudara 1,2 juta rupiah, saudara kemudian datang kepada Allah. Sebelum nyampe showroom, habisin duit tuh. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan, sampai habis. Kemudian masuk showroom. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Pak, pagi. Mau ada yang bisa saya bantu? Tadi sih ada, tapi saya bingung saya. Tadi sih saya ada, dia bilang. Tapi sekarang saya bingung. Si showroom nanya, bingung kenapa Pak? Tahu kayak orang tenggeleng aja nih saya masuk. Nggak jadi ya, assalamualaikum, pulang. Jangan salah saudara, begitu pulang di rumah udah ada motor tuh. Persoalannya yakin tidak. Masa kalah sama yang nggak punya Allah? If you believe, you can do it, you can do it. Coba Pak, jadi orang yang yakin. Apalagi mau ngadepin belum puasa, ini top bener nih. Ngadepin belum puasa, ngadepin Ramadan, ngadepin Idul Fitri. Wah, orang-orang berlomba-lomba ngumpulin duit, coba jajah saudara buang duit. Kan buat karyawan khususnya, lagi siap-siap nih, makin kenceng nih ngumpulin duitnya supaya bisa pulang kampung kan. Tes. Dengan kondisi terburuk adalah saudara tidak bisa pulang kampung.
Tabungan yang udah ada jangan malah ditambah, langsung aja besok pagi dinolin. Beng, udah. Kasih aja ke orang lain. Terus kasih. Dapat duit gibeng terus. Bapak terus buang. Sampai dapat gaji THR namanya ya. Dapat THR pun dihilangin terus. Yang lain pada pulang kampung, saudara nggak pulang. Jalan ya mas? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepi di komplek kita doang di mes, nggak ada yang lain. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, dalam keadaan nggak punya siapa-siapa, datang owner nih ngecek pabrik, kocek sampai ke mes nih si karyawan. Tuh, tak pulang. Enggak bos. Kenapa? Ya jangan, ingat bab itu bab kita sama kenapa? Ya nggak apa-apa, gitu aja udah. Oh, iya. Si bos nebak sendiri. Panggil. Mat, coba lo kemari. Ada Mamat itu. Mat, lu katanya kan pengen kenal kampung orang. Lu pernah ngomong sama gua, lebaran di Betawi mulu di Betawi. Nah sekarang ada kerjaan. Lu bawa mobil gua tuh yang Pajero tuh, lu anterin karyawan gue nih yang satu pulang ke kampungnya. Selama dia belum mau balik ke Jakarta, lu tetap ikut sama dia. Pak, biar Bapak jadi urusan saya. Mobil saya, nggak usah cerita bensin, nggak usah cerita oli, nggak usah cerita tol, semua saya yang kasih. Ya Allah bener nih Pak, bener. Begitu teman-teman pada pulang kampung, ente biasa lu, itu udah gak bisa ngomong karena udah hakul yakin ente. Hajar dari bulan sebelumnya, tiba-tiba kejadiannya seperti ini, bisa ngomong. Apalagi kalau saudara selama perjalanan pulang kampung, kan saudara pasti pengen cerita dong sama teman-teman kan. Makanya lu jangan ngumpulin duit pengen pulang kampung, sedekah supaya bisa pulang kampung. Kan gitu tuh jadinya tuh. Kenapa? Karena ente udah merasakan, beda dengan yang tidak merasakan. Apalagi saya bilang selama di perjalanan saudara sholawatin tuh mobil. Sambil jalan sepanjang Jakarta Brebes, terus gosok-gosok itu. Ya. Jok mobil Allahumma sholli. Mobil pindah. Enggak bohong, asli. Ada aja caranya. Pulang kampung kita penuhin mobil dengan barang-barang dari kampung, ya enggak? Ada ini, ada itu, ada ini. Jadi ente berteman, kawaliun hamim, sama yang punya pabrik. Berteman, lain cerita sama karyawan biasa. Ketika bercerita 4 tahun kemudian dia bakal bercerita 4 tahun yang lalu gitu. Kalau saudara tidak belajar keyakinan, nggak akan terjadi seperti Mas Mono, seperti Mas Andrian. Wallahu a'lam bishawab. Saudara, saya merekomendasi saudara jajal ilmu ini. Di apapun ilmunya, ilmu mahabbah sama orang tua, jajal, tes. Di umur orang tua yang udah mau meninggal misalnya karena tuanya saudara, sudahlah, papa mau jajal, nggak mau kerja udah, kerjanya buat orang tua aja. Saudara kaget ya. Kerja tuh biasa 3 juta 4 juta. Begitu saudara lepas pekerjaan, saudara mahabbah aja sama ibu nih. Ya, buang air ente cebokin, ke kamar mandi ente papa, ente gendong, mau sholat ente yang gantiin terus sebulan. Kaget ente nerima lebih dari 4 juta. Tapi kalau ente kurang keyakinan, ente bagi tugas, Pak. Syaratnya emang yakin ya, malah apa aja untuk yakin. Udah yakin. Makanya sebenarnya kan kenapa sih kita mesti bersyukur ketika dapat masalah? Karena pada saat kita dapat masalah itu, kita memanggil Allah gitu.
Dan kadang-kadang menjadi masalah justru ketika saudara datang ke si fulan dapat jadi masalah. Mendingan nggak dapat. Lalu merasa pintu semua tertutup, saudara nangis, nggak ada yang bisa bantu lagi kecuali engkau ya Allah. Nyampe dia. Datang minjem duit 5 juta. Saya jauh-jauh dari Semarang. Kalau saya nggak dapat, saya nggak akan pulang. Coba dari Semarang, iya dari Semarang. Nggak ada jalan lain kecuali ke Ustaz. Saya sebagai guru sedekah kan menurut saudara harus ngasih kan? Enggak, harus ngusir. Saya usir. Kalau kacamata kanan kiri ini jadi masalah nih. Ada sesuatu lah yang saya lakukan buat dia. Saya nggak tahu lagi ceritanya gimana, tapi saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan orang ini nyampe. Dan kita juga mengenal cerita Imam Ali Zainal Abidin. Ada orang nungguin dia dari semalam. Kemudian begitu pagi harinya Imam Zainal keluar. Orang ini bilang, saya punya keperluan, saya datang kepada Tuhan. Salah ente datang ke aneh mah. Tapi saya datang dari semalam, makin salah lagi kata Imam. Ayo saya antar yuk kepada yang duitnya tidak terbatas. Ngikut nih si orang miskin ini. Nyampenya ke masjid, bingung dia, kok di ke masjid? Ya minta sini, minta. Saya doa, lepas aja. 2 tahun kemudian di Grand Zamzam Hotel, Grand Zamzam Tower, begitu turun dari eskalator gitu, ada yang nepok dari belakang. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Aneh minta maaf ya. Sekaligus mau ngucapin terima kasih. Maaf buat apa? Terima kasih buat apa? Sambil turun nih. Maaf saya sudah menghujat Ustaz. Dan terima kasih Ustaz udah ngusir saya. Ngusir ente apa? Cerita. Terus dia bilang dia mampir ke masjid terdekat pesantren, kemudian dia bilang menggelegar suaranya ke langit gitu. Saya sudah datang ke tempat orang yang saya pikir dialah orang yang terakhir yang bisa bantu saya, ternyata dia menutup pintunya. Rob, cuman engkau yang bisa membantu. Dia nyampe tuh deh. Makanya dalam definisi problem sebenarnya kan Anda menyungkurkan diri duluan, baru talk. Udah ada tanda-tanda 1, 2, jangan terus-terusan. Lalu Anda maaf, saya maaf. Pantang menyerah. Enggak gitu bos, namanya blow on. Udah ada tanda-tanda not work, nggak berhasil. Lu lihat dong, subuhnya gimana, lohornya gimana. Bukan berarti, enggak, ini pengusaha sejati. Enggak begitu kali. Biasa aja lah. Iya, lihat dong. Udah ada 1, 2, 3, oke, balik ke Allah. Mundur dulu sebentar, sholat 2 rakaat. Kenapa nih? Udah ketiga kali masih ketipu juga. Kalau sampai yang keempat nih ketipu lagi nih Allah, udah dah. Saya nggak mau sholat lagi dah. Biasanya Allah hajar sekalian tuh Pak. Berangkat lagi, bang, ketipu lagi. Hebat tuh, hebat. Jadi Ustaz, ketika pemicu itu datang, itu mahal sekali. Ketika Anda dihina, difitnah, dizolimin, sebenarnya itu pengungkit yang hebat. Jarang lo dapet pengungkit tuh, halo. Coba ya, saya waktu itu ya udah dapat beasiswa. Waktu kelas 2 SMA, saya dapat beasiswa gitu. Ke Untar, Tun Abdul Razak Malaysia. Kelas 2 nih, kelas 2 Aliyah. Begitu kelas 3 Aliyah, insyaallah atas izin Allah PMDK UI. Nih Ustadz nih lumayan nih. Terus dapat kita insyaallah atas izin Allah beasiswa ke Al Azhar Kairo Mesir. Tahu saudara? Berantakan itu. Sebabnya sepele. Almarhum Mustafa Zain, saya punya kepala sekolah.
itu lupa naruh berkasnya di mana. Hari H pengen diurusin itu semua, peluang-peluang beasiswa yang sudah di tangan, lupa. Lalu hari berikutnya keburu sibuk sama yang lain. Lupa lah kemudian masukin itu surat-surat ke pos-posnya masing-masing. Saya 3 tahun Pak menjadi anak baik. Menjadi anak baik 3 tahun di sekolahan. Tuh. Tapi hari itu Pak, meledak saya punya marah itu. Tapi alhamdulillah saya dulu memahami. Oke, ini saat yang benar nih. Ini saat yang benar nih buat kemudian berdoa pada Allah. Kayaknya udah mau ngebanting pintu, udah mau maki-maki si kepala sekolah. Tapi itu pengungkit yang hebat. Lalu saya tuker, saya bilang, kalau emang takdirnya. Nah, ngomong itu kan sambil begeter nih mulut nih. Wah, saudara tuh yang begitu-gitu tuh jarang tuh. Nah, yang jarang itu anugerah dari Allah. Karena saudara akan berterima kasih nanti sama mereka-mereka itu. Makasih ya dulu udah ngatain gue gendut. Tapi gak ngaruh tuh. Tetep aja gue gendut. Kan ada tuh di buku motivasi kan. Pacarnya kemudian menghina dia gitu kan. Terus meninggalkan dia. Lalu udah janji bakalan pergi ke pesta. Dia tidak menduga perempuan tercantik di sekolahnya bakal membawa dia ke pesta. Sampai di tempat pesta malah dipermalukan. Lalu si perempuan ini mengatakan kepada seluruh orang-orang yang ada di pesta, mana mau sama babi gendut begini modelnya. Itu saya baca di buku, bukan saya yang ngomong. Orang ini keluar, Pak Umar, keluar. Dia menangis, terus dia bilang sama Tuhan dia ini, saya bersumpah kalau saya nggak bakal kurus, nggak bakal saya balik lagi ke sini. Dan takdir mengatakan dia menjadi mewakili Amerika di kejuaraan atletik pada tahun 1970 berapa gitu. Kemudian sekian puluh tahun kemudian ketemu lagi masih perempuan ini dalam keadaan sudah jadi baby bomber. Dalam keadaan dia mestinya bisa mencaci maki balik, kemudian bisa menghina balik. Dia sudah atletis, badannya udah juara ini juara itu, udah menjadi komentator TV, sport, olahraga. Tapi apa dia bilang? Makasih ya. Penghinaan saudari itu adalah berkah buat saya. Nah, siapa yang lebih hebat lagi saudara harus terima kasih? Allah. Nah, dari kisah-kisah tadi yang disampaikan, kisah nyata dari Ustadz sendiri, dari guru kita Ustadz Mansur, bahwa memang yang terjadi kepada kita itu memang sudah memang yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, gitu. betul. Bahkan dari sesuatu yang mungkin seperti celaan atau mungkin seperti cemoohan, akhirnya memotivasi orang lebih baik. Gitu. Betul. Bisa jadi itu juga yang bisa jadi itu adalah cara Allah membuat orang lain yang dicela menjadi berubah, ya kan? Bisa jadi kalau nggak ada yang nyela, dia nggak akan berubah kan? Kadang-kadang itu justru malah pujian itu sering membuat kita lupa diri. Sombong, lupa diri. Betul. Selalu merasa di atas. Tapi ketika ada orang yang menegur dengan sesuatu yang mungkin seperti agak sedikit mencemooh sedikit, itu justru malah kita termotivasi. Betul. Itu sebenarnya positif buat kita gitu. Akhirnya kita lebih baik dan lebih baik lagi. Makanya yakini bahwa apapun yang Allah hadirkan di sekitar kita, yang Allah hadirkan buat kita, apakah itu pujian, harus kita kembalikan lagi kepada Allah. Apakah itu cemoohan, maka kembalikan lagi kepada Allah. Kemudian kita bisa berubah, kemudian kita bisa menjadi lebih baik dan mengambil hikmah dari setiap kejadian yang Allah kirimkan buat kita. Dan itu ada terjadi dan itu ada di sekitar kita loh. Banyak orang yang bisa mengambil pelajaran, tapi tapi banyak juga orang yang tidak bisa mengambil pelajaran. Allah sudah hadirkan pelajaran itu di depan matanya, tapi nggak bisa ngambil pelajaran. Kenapa begitu? Ada orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang-orang sekitar, ada juga yang tidak bisa. Padahal kita sama-sama berada di lingkungan yang sama. Betul. Dan melihat banyak kejadian itu. Betul. Nah, makanya ini kan tentang keyakinan lagi kita kepada Allah ya. Kalau kita yakin bahwa Allah memberikan kita yang terbaik, maka apa sih dalam kehidupan kita ini, misalnya di dalam keluarga kita punya ayah, punya ibu, nanti punya suami, punya istri, punya anak, ya Allah hadirkan seperti apa nih orang-orang yang ada di sekitar kita, dan yakinilah itu adalah yang terbaik. Bisa jadi ibu kita galak, bisa jadi kalau kita tidak meyakini itu adalah keputusan Allah terbaik, maka kita nyalahin Allah tuh, ya Allah gimana sih ngasih ibu yang galak gitu kan. Atau dikasih istri atau suami yang galak misalnya. Nah, bisa jadi kegalakan itu menurut kita nggak pas
Tapi Allah hadirkan itu buat merubah sikap kita, kemudian mengingatkan kita kembali lagi kepada Allah, meyakini itu adalah yang terbaik. Bahkan bisa jadi kesabaran itulah ternyata ada surga di balik kesabaran. Dan sekarang waktunya kita pamit. Berdoa ya. Dan Kita doa sebelum dulu kita ya. pamit, ya kita berdoa dulu dipimpin oleh Ustaz Sani. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, terima kasih banyak atas saksikan Wisata Hati di episode berikutnya dengan tema yang berbeda. Semoga bermanfaat. Kami mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.